Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, hari ini kita akan mewawancarai Bapak Doni Ismaili Bainuri. nama saya Arif Paudin. Nama saya Muhammad Rifan Alfaret. Nama saya Arif Raiza. Assalamualaikum Pak. Di sini kami akan mewawancari Bapak. Sebelum kita mulai, boleh memperkenalkan dulu nama Bapak. Saya Kolonel Infantri Doni Ismaili Bainuri. Saat ini menjabat sebagai Komandan Kodim Nomor 18 Kota Bandung. Apa yang bisa saya bantu? Bagaimana awal mula peristiwa Bandung Lautan Api terjadi? Ya, jadi peristiwa Bandung Lautan Api itu terjadi pada masa perang kemerdekaan, di mana Indonesia sudah menyatakan proklamasi kemerdekaan, namun pasukan sekutu, dalam hal ini pasukan Belanda yang juga mengabaikan tentara Inggris, berusaha untuk merebut kembali kemerdekaan Indonesia, berusaha menjajah kembali negara Indonesia, khususnya di Kota Bandung. Itu dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Mengapa peristiwa Bandung Lautan Api terjadi? Ya, jadi sebabnya, alasannya mengapa, karena itu tadi ya, pasukan sekutu ini kan terdiri dari tentara Belanda, tentara Inggris bersatu ingin kembali menjajah Indonesia. Nah, peristiwa Bandung Lautan Api terjadi di Kota Bandung saat pasukan sekutu tersebut bertempur untuk merebut Kota Bandung, dan pasukan TNI, pasukan tentara Indonesia itu berusaha mempertahankan Kota Bandung agar tidak diduduki oleh tentara sekutu tadi. Siapa pelaku yang membakar Bandung pada peristiwa Bandung Lautan Api? Oh ya, jadi kurang lebih cerita singkatnya itu pada saat tentara sekutu datang dari arah utara sana, utara Kota Bandung, itu kan tentara Indonesia yang berada di Kota Bandung berusaha mempertahankan jangan sampai Kota Bandung ini dikuasai, diduduki oleh tentara sekutu. Nah, namun tentu saja saat itu mereka, tentara sekutu ini lebih unggul dari segi persenjataan, dari segi persediaan amunisinya, jumlah orang, jumlah tentaranya juga banyak mereka saat itu, sehingga boleh dikata tentara Indonesia itu terdesak pada saat itu, tentara yang dari Kota Bandung terdesak, sehingga pimpinan tentara nasional Indonesia saat itu atau TNI saat itu menyatakan bahwa apabila tentara Indonesia harus kalah, itu jangan sampai Belanda bisa memanfaatkan Kota Bandung sebagai istilahnya pangkalan terbaru sekutu. Oleh karena itu harus dihabiskan, sehingga fasilitas kemudian sarana prasarana yang ada di Kota Bandung, kalaupun tentara kita harus mundur, itu tidak bisa dimanfaatkan oleh sekutu untuk untuk melanjutkan peperangan itu. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Kota Bandung sengaja dibakar oleh TKR dan masyarakat setempat? Kenapa Kota Bandung dibakar? Karena dari secara kekuatan tentara dan juga persenjataannya, tentu tentara sekutu lebih unggul, karena mereka senjatanya lebih modern, jumlahnya lebih banyak dan sebagainya. Sehingga pada saat tentara Indonesia TKR itu merasa terdesak, maka mereka kan harus mundur, harus meninggalkan Kota Bandung. Tetapi jangan sampai sarana prasarana fasilitas yang ada di Kota Bandung ini nanti diduduki oleh Belanda, dikuasai oleh Belanda, digunakan untuk sebagai kekuatan dia untuk menyerang lagi TKR itu. Oleh karena itu maka pimpinan TKR saat itu memberikan instruksi untuk hanguskan Kota Bandung, jadi semua fasilitas dibakar. Dan siapakah yang berhasil meledakkan gudang senjata sekutu? Jadi ini pada saat itu gudang senjata sekutu itu kan adanya di daerah-daerah Polok sana ya. Jadi pasukan TKR sudah terdesak, ini pasukan Belanda terus maju menuju Kota Bandung. TKR kita mundur ke arah Bandung Selatan atau Bandung Timur di daerah-daerah Polok sana, kan gudang senjata di sana. Maka perintah terakhir dari pimpinan TKR saat itu, yaitu Muhammad Toha,
untuk meledakkan gudang peluru itu. Supaya apa? Supaya nanti apabila ditinggalkan begitu saja, kan peluru ini masih bisa dipakai sama Belanda untuk kembali memerangi tentara Indonesia. Oleh karena itu gudang pelurunya diledakkan saja atas oleh pasukan TKR yang dikomandoi oleh Muhammad Bakar. Strategi yang tepat dalam menghadapi tentara sekutu. Itu dia. Strateginya disebut tepat karena kita ketahui kota Bandung sudah zaman Belanda itu kan tertata dengan rapi, semua fasilitas ada klinik, ada kantor, ada markas tentara, ada gudang peluru tadi. Nah, apabila objek-objek strategis ini nanti dikuasai oleh Belanda, tentu mereka semakin kuat nantinya. Soal tentara kita TKR semakin terdesak kalau fasilitas-fasilitas ini dikuasai oleh Belanda dan digunakan sebagai kekuatan mereka untuk menghancurkan kita. Oleh karena itu sangat tepat dan strategis perintah dari Muhammad Bakar itu untuk fasilitas-fasilitas ini dihanguskan, dibakar. Supaya apa? Nanti Belanda masuk ke menuju kota Bandung, mereka tidak bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas ini. Pertanyaan terakhir, apa tujuan pembangunan Monumen Bandung Lautan Api? Ya, tentu saja setiap perjuangan dalam rangka kita mempertahankan kemerdekaan yang sudah tercapai itu memerlukan pengorbanan, ya, bukan hanya pengorbanan harta benda, pengorbanan materi dan sebagainya, tetapi juga bahkan pengorbanan jiwa. Banyak sekali pahlawan kita zaman dahulu itu pada saat diserang oleh Sekutu itu yang juga gugur, kan juga menjadi korban pada pertempuran dengan Belanda. Nah, khususnya untuk peristiwa Bandung Lautan Api, kenapa dibilang atau diberi sebutan Bandung Lautan Api, karena tadi seluruh fasilitas yang ada di kota Bandung perintah dari Muhammad Bakar untuk dibakar, kan menjadi lautan api ibaratnya seperti itu. Nah, itu kejadian itu untuk dikenang peristiwa tersebut agar bisa dikenang oleh generasi penerus seperti adik-adik semua, maka diwujudkan dalam suatu bentuk bangunan monumen peringatan agar kita ini termasuk saya sendiri, apalagi adik-adik ini yang generasi penerus, sebagai pengingat agar bisa mengingat bahwa kemerdekaan yang sekarang kita hidup pada zaman kemerdekaan ini itu tidak mudah, baik merebut maupun mempertahankan. Bahkan karena apa? Bahkan setelah kita menyatakan proklamasi kemerdekaan saja, antara Sekutu, Belanda, Inggris itu masih ingin kembali menjajah Indonesia. Dan kita berjuang mati-matian untuk mempertahankannya, jangan sampai kita dijajah kembali. Peristiwa heroik seperti ini diwujudkan dalam bentuk suatu monumen itu dengan tujuan untuk menjadi pengingat kepada kita semua generasi penerus yang kita kan tidak hidup di zaman itu, ya. Bagaimana para pendahulu kita itu berjuang bahkan sampai mengorbankan jiwanya, ada banyak hal sekali korban yang meninggal hanya untuk menjaga keamanan dan kesatuan Indonesia berdaulat. Diharapkan dengan berdirinya suatu monumen, kita ini generasi sekarang dapat selalu mengingat jasa-jasa para pahlawan kita, sehingga menimbulkan motivasi kita sendiri untuk selalu memiliki tekad untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Jangan sampai kita nanti dijajah ataupun direbut kembali oleh negara lain. Monumen ini tujuannya untuk sebagai pengingat bahwa tidak mudah kita mendapatkan kemerdekaan. Gitu ya. Sekian wawancara ini. Terima kasih kepada Pak ini telah melakukan wawancara ini. Terima kasih Pak. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.